Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Changzuo episode 68 menyingkirkan kepalsuan dan menyisakan kesejatian, menyadarkan sifat sejati. Ingatlah perkataan ini, orang yang tidak menggerakkan pikirannya pasti bisa mendengarkan bodhisattva sedang berbicara. Master akan memberikan contoh pada kalian dan kalian akan langsung paham. Apakah di tingkat kesadaran ke-9 atau amala vijnana ada sifat kebudayaan atau sifat sejati? 6, 7, 8. Jika ketiga tingkat kesadaran tersebut telah bersih, bukankah sumber dari sifat sejati bisa muncul? Bukankah kalian bisa mendengarkan suara bodhisattva? Mengapa saat kita diam, kita bisa mendengarkan suara bodhisattva? Karena kita tidak memiliki persepsi kita sendiri. Jika demikian, apakah kita bisa mendengar suara bodhisattva? Master pernah menceritakan kisah pendek di seminar Dharma. Sebelum seorang ayah berangkat kerja, dia tidak bisa menemukan jam tangannya. Dia telah mencarinya kemana-mana, tapi masih tidak bisa menemukannya. Anaknya berkata, "Ayah, jam tanganmu ada di sana." Saat ayahnya menghampiri tempat tersebut, dia berkata, "Anakku, mengapa bisa tahu jam tangan ada di sini?" Anak tersebut berkata, "Ayah, saya terus duduk di sini. Saya dengan tenang melihatmu sedang mencari sesuatu. Dikarenakan saya sangat tenang, maka saya bisa mendengar jam tangan sedang berdetik." Pikiran kita harus tenang. Kita baru bisa mendapatkan respon dari bodhisattva. Ada banyak orang yang saat mereka menenangkan pikiran mereka bisa merasakan bahwa Buddha sedang menjelaskan dharma untuk mereka. Hanya dengan ketenangan, Anda baru bisa mendengarkan sifat sejatimu. Itu dinamakan tenang mendengarkan suara indah. Menenangkan diri untuk mendengarkan suara indah. Ada banyak orang yang tidak bisa mendengarkan suara indah karena pikiran mereka dipenuhi oleh permasalahan dan pikiran kacau. Saat seseorang sedang resah, apakah dia memiliki pikiran kacau? Saat Anda sangat resah, Anda tidak akan merasa tenang. Orang ini sangat menyebalkan. Pada akhirnya, Anda menyingkirkannya. Itu sangat menyebalkan sekali. Bukankah itu telah mempengaruhi pikiran benarmu? Banyak guru yang demikian. Mereka mengidap paranoia. Saat sedang mengajar di kelas, lalu ada murid yang berdiri dan tidak menyimak. Dia langsung merasa martabatnya dinodai. Dia tidak akan sanggup memberikan pelajaran lagi. Dia merasa orang lain merasa keberatan dengan penjelasannya, padahal dia sedang tidak tenang saja. Bisa saja keluarganya sedang dalam masalah. Itu dinamakan sebagai pemikiran. Proses pembinaan diri adalah proses di mana dari ketidaktahuan menuju kesadaran. Bukankah kita sangat bodoh sebelum belajar Dharma? Sekarang kita telah sadar. Kita sangat bodoh sebelumnya. Kita tidak mengerti segalanya.
kita selalu berebutan dengan orang lain, hingga akhirnya kita melukai orang lain dan diri kita sendiri. Sekarang Anda telah sadar, Anda tahu bahwa ternyata ada banyak kebiasaan buruk manusia yang membuat kita menjadi semakin berantakan. Terkadang kita sangat sadar, tapi terkadang kita juga sangat kacau. Kehidupan seorang manusia tidak selalu sadar. Kehidupan seorang manusia juga tidak selalu kacau. Ini adalah campuran dari kesadaran dan kekacauan. Hanya saja, saat waktu kesadaranmu lebih banyak, Anda disebut orang yang normal. Jika waktu kekacauanmu lebih banyak, Anda bukanlah orang yang normal. Apakah pasien sakit jiwa di rumah sakit jiwa selalu gila selama 24 jam? Orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih di kehidupan sehari-hari juga disebut dengan orang gila. Hanya saja, kalian tidak selalu menjadi gila. Saat kambuh, kalian adalah orang gila. Setelah selesai, kalian bukan lagi orang gila. Jadi, kalian tidak perlu masuk rumah sakit lagi. Jika kalian sering demikian, kalian benar-benar mengidap penyakit jiwa. Ada seorang mengunjungi pasien jiwa di rumah sakit jiwa. Saat dia keluar, ada kursi roda yang rodanya dicopot oleh orang lain. Roda yang dicopot itu dilempar ke samping. Jika roda tersebut telah hilang, bagaimana ketiga roda tersebut bisa beroperasi? Akhirnya, dia mengeluarkan roda cadangan, tapi tidak ada baut di roda cadangan. Dia menjadi kebingungan. Lalu bagaimana? Itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Lalu ada pasien jiwa yang keluar. Mengapa Anda begitu bodoh? Jika Anda mencabut semua baut dari setiap roda lalu memasangnya, bukankah roda tersebut bisa dipasang? Orang tersebut berkata, Anda atau saya yang gila? Anda merasa saya yang gila? Mengapa demikian? Karena dia tidak selalu gila selama 24 jam. Artinya adalah kebiasaan buruk manusia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak berlangsung 24 jam. Orang tersebut akan bisa berpikir dengan jernih setelah dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu hanyalah masalah waktu, tempat, dan suasana hati saja. Saat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, janganlah kita melekat. Ada sebuah kalimat pada kebudayaan tradisional Tiongkok, yaitu pura-pura tidak tahu. Membina diri adalah memperbaiki permasalahan yang ada dalam pemikiran kita. Jadi membina hati adalah menanggulangi kerisauan di hati, memperbaiki hati yang tidak benar. Kalian masing-masing memiliki sifat yang egois dan kebiasaan buruk di dalam hati, memanfaatkan orang lain, berusaha menyenangkan orang lain. Terkadang saat dia melihat orang yang kaya dan terkenal, dia sangat menghormatinya hingga melupakan dirinya sendiri. Bodhisattva mengharapkan kita untuk menyingkirkan sifat buruk kita. Perlahan kita akan mengerti bahwa kita tidak boleh mendengarkan perkataan yang tidak mendapatkan afirmasi dari perkataan sifat kebudayaan. Jika sifat buruk seseorang tidak diubah, dia selalu mencapai sesuatu yang tidak harus dia capai. Ia selalu mewujudkan sebab akibat yang tidak dicapai dan tidak tahu apakah dirinya benar atau salah. Itu artinya dia telah membuat sebab untuk masuk neraka. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang didapatkan dengan mengandalkan kepalsuan dan perkataan, artinya Anda telah melakukan karma buruk. Contohnya, telah berbohong. Pastinya itu memiliki karma buruk. Saya berharap kalian bisa belajar Dharma
dan membina diri dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian mencelakai jiwa kebijaksanaan, hidup, dan waktu kalian. Master berharap kalian membina diri dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fofa. Master Lu Junhong bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.